Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa alisidiki wal wafa. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat channel YouTube Tiadid Official, Suara Defabel dimanapun berada rahimakumullah. Pada kali ini kita akan membahas tentang sesuai dengan judul video ini. Seperti biasa, tunanetra mengaji akan selalu membawa pembahasan-pembahasan atau ijazah-ijazah, amalan-amalan, dan tema-tema yang berbeda setiap kajiannya, insya Allah. Kali ini saya akan membahas tentang misi dakwah kami dari kalangan dai tunanetra yang memang satu inilah dengan kita. Ada saya dan Ustadz Munafri Masran dari Toli-Toli. Kami sebagai seorang tunanetra, insya Allah mohon doanya sahabat. Kami dakwah di media sosial. Kami bukan tujuan untuk agar tenar ya, agar nanti di inilah itulah, enggak. Kami itu ada keinginan. Kami ingin mengajak dan mengenalkan. Yang sudah paham, yang sudah tahu, biar nanti tambah ilmunya, kita sama-sama belajar. Bukan kita menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Yang masih belum tahu, kita kenalkan. Maksudnya bagaimana? Sekarang di dunia tunanetra itu sendiri, saya lihat ya, kayak semacam kitab kuning. Bukan dilihat dengan mata, maksudnya lihat keadaan kita. Untuk mempelajari kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama salaf, ulama terdahulu, bukan salafi wahabi, bukan. Dan ijazah-ijazah, amalan-amalan yang secara umum dan khusus, ini masih belum terlalu, bahkan masih belum ada. Bahkan ada pun itu jarang, bahkan sedikit yang bisa untuk kayak membahas atau mengajarkan kitab-kitab tersebut. Bahkan kayak wirid, ijazahan itu di dunia tunanetra sendiri ya sebenarnya banyak yang meminati. Cuman masih belum terlalu dibahas, tapi kebanyakan dibahas di pesantren, dibahas di kajian-kajian umum gitu ya. Nah, kami itu ingin mengajak sahabat-sahabat tunanetra semua khususnya, dan orang-orang ya semuanya lah umum, tapi khususnya untuk tunanetra, kita mendalami kitab-kitab ulama-ulama kita, keilmuan ulama-ulama kita. Bahkan yang sekarang, na'udzubillah, summa na'udzubillah, menurut kami, bukan hanya saya, Mas Munafri dan teman-teman yang lain, tunanetra sekarang ini maaf, banyak yang didekati, yang memang merasa, maksudnya yang memang pernah ini, jangan tersinggung ya. Banyak didekati kelompok-kelompok aliran Wahabi. Ya, kelompok-kelompok aliran Wahabi. Nah, makanya kami itu dakwahnya macam-macam ya. Ada di grup, ada di YouTube, ada di mana. Kami yang ahlu sunnah wal jamaah, khususnya An-Nahdiyah, kami berjuang sekarang. Kami berjuang agar kita bisa mengajak dan membentengi teman-teman kita semuanya, sahabat-sahabat tunanetra, agar tidak terpengaruh oleh mereka.
Ya kalau yang pikirannya luas mungkin lewat gitu aja. Oh, kita pasti ada dalilnya kok, kita nggak salah kok. Kalau masih awal-awal belajar dan dia tuh ilmunya maaf masih dangkal, terus merasa benar yang didengarkan, oh iya benar ya, berarti aku nggak sesuai tuntunan Rasulullah dong. Aduh gimana ya, takut. Nah itulah, makanya saya kadang-kadang juga pernah curhat sama sahabat saya, teman saya itu alumni tambak beras ya, saya manggilnya Kang, namanya Ustadz Hubbi Syauqi. Itu orang awas ya, orang yang bisa lihat. Itu sependapat dengan saya, kita dihimbau untuk mengajak merangkul ulama-ulama agar masuk ke disabilitas. Nah, makanya sekarang kenapa kok saya kalau di YouTube itu kok biasanya yang kita lihat ya di channel YouTube Tunanetra yang dakwah itu bahasanya Quran Braille, ya rata-rata begitu, Quran Braille. Nggak pernah kajian tunanetra ngaji kitab Ta'lim Muta'allim, Fathul Mu'in, kitab Safinatun Najah, Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali. Belum ada. Nah ini tujuan kita itu inginlah seperti itu. Jangan sampai kita teknologi itu nggak kalah sama orang awas. Foto sendiri bisa, baca foto bisa, tapi agama kita kok masih kurang. Nah, makanya hendaklah kita itu ya jangan sampai kalah. Kita belajar dan belajar, usaha dan belajar. Usaha mendalami kitab kuning, mempelajari maulid, mempelajari rotib, dan lain-lain. Wirid. Makanya saya menulis buku, sudah saya share ke teman-teman tunanetra. Itu namanya Pembuka Zikir Pintu-Pintu Kejayaan ya. Itu ada amalan-amalan yang sudah diijazahkan dan sudah dapat izin untuk dibagikan. Agar nanti kita lebih mengenal wirid dan lebih aktif dan lebih suka untuk wiridan. Kalau masalah Quran Braille itu sudah biasa, bagus. Tapi kalau cuma itu saja ya, ya mungkin ada ya kayak di Radutul Mahfufin itu kayak kitab Ta'lim Muta'allim atau apa kan ya, tapi yang baca kan masih banyak yang belum bisa. Nah ini harapan saya juga nanti seandainya ini ditonton oleh sahabat-sahabat alumni pesantren mana gitu, ya kita sharing-sharing lah, sama-sama belajar gimana caranya agar tunanetra juga bisa mendalami kitab-kitab kuning tersebut. Paling tidak kita mendengarkan, kita rekam itu udah cukup, atau kita catat. Nah nanti ada yang membacakan, itu sudah cukup sebenarnya. Nah harapan saya juga nanti di pesantren-pesantren tunanetra juga adalah seperti itu, pelajaran yang lengkap ya, kitab kuningnya, nahwu sorofnya, bisa hafal alfiyah gitu ya. Itu jangan kalah kalau urusan agama. Makanya misi dakwah saya dan teman-teman ya ini, makanya saya kok sering membagikan zikir. Saya seneng membagikan zikir, itu seneng biar nanti kita semakin dekat sama Allah dengan mengistiqomahkan zikir-zikir itu, mengamalkan zikir-zikir itu, dan lebih mengenal gitu, lebih mengenal kayak wirid-wiridan, amalan-amalan dari para ulama. Dan insya Allah kita juga kadang-kadang upload kayak dalil gitu ya, dalil ruqyah, dalil ini untuk membentengi agar kita itu tidak salah langkah. Kalau ragu nanti bisa dicek di kitabnya, betul apa tidak yang kami katakan, benar apa salah ya, tergantung masing-masing. Tapi ya itulah, makanya ini misi dakwah kami. Jadi untuk sahabat Dia Tidak Official, kami mohon dukungannya. Insya Allah nanti ya pelan-pelan, tapi ya insya Allah semoga nanti pelan-pelan, tapi pasti kita pelan-pelan mengajak para ulama dan kita belajar. Nanti kita bagikan
kepada kalian semuanya. Kalian juga begitu nanti. Kalau seandainya sudah ini, boleh kalian bagikan, kalian dakwahkan kepada teman-teman kalian terus gitu. Kalau nanti sudah kena terpengaruh kelompok yang lain di luar Ahlussunnah wal Jamaah misalnya, ngapunten, nanti bisa menyalahkan temannya sendiri. Nah ini yang membuat kami prihatin. Pernah saya di grup itu nge-share salah satu fadilah Al-Quran, pedes-pedes omongannya, pedes-pedes kata-katanya. Oh ternyata kalau ini nggak usah gini ya, ini membuat syarat ini nggak sesuai dengan sahabat. Ya Allah, jadi masalah isinya. Makanya kami usaha membentengi sahabat, ya diri kita dan teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan atau ada yang kurang jelas atau bagaimana. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq ila qaumit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.